ketok pintu itu macam rompak, pedangnya. Sebagian sahabat lari ke belakang takut dengan Umar, kecuali Hamzah berdiri di hadapan. 3 orang, Hamzah ke siapa? 3 orang. Nabi di belakang, 3 sahabat. Bila pintu dibukakan, Hamzah sudah berdiri. Tapi Rasulullah menyingkirkan Hamzah dengan 1 sahabat. Hamzah tegak, dia bergaduh dengan singa kalah. Tapi didorong sama Nabi mau jatuh. Nabi lagi kuat. Karena sudah berhadapan Hamzah dengan Sayyidina Umar, Nabi di belakangnya, maka didorongnya dan dipegangnya Sayyidina Umar ini oleh Rasulullah. Dipegang, tibalah saatnya engkau masuk Islam ya Umar, sambil dipandangi mata. Bila bertemu dengan mata Nabi, mata kasih, mata rahmah, mata yang suci, langsung pedangnya jatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna ya Muhammad Rasulullah. Rupanya yang dari belakang baru masuk, Allahu Akbar, teriak kepada Rasulullah SAW. Itu dengan Nazrah. Al-Ghifari, Abu Zar Al-Ghifar, dia perompak satu kampung. Ghifar itu penyamun, satu kampung, pimpinannya itu Abu Zar. Tengok katanya Nabi itu bawa agama baru, orang semua hormat dengan Nabi. Coba saya datang, saya rompak di rumahnya. Pergi dekat Nabi, dibagi makan, dibagi susu, diajak cakap, dipandang oleh Nabi macam dihipnotis. Lepas balik dibagi uang oleh Nabi. Langsung dia pergi kepada Ghifar, ke kaumnya. Ya Bani Ghifar, aku datang dari seorang yang jika memberi tidak takut miskin. Dia baik, dengan senyum yang indah. Kalian, saya perintahkan untuk masuk Islam semua. Jika tidak, sekarang juga saya bunuh. Satu kampung Ghifar itu pergi mendatangi Nabi masuk Islam. Sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, Bani Ghifar menyerang kita sekarang. Nah, biarkan saja. Masuk ke rumah Nabi semua, asyhadu an la ilaha. Tak ada Nabi buat party. Cukup akhlak. Orang Islam Nusantara ini dengan akhlak. Kalau Afghanistan dari dulu dengan perang, Barat dari dulu dengan dialog. Tapi Asia Tenggara ini tak ada perang, tak ada dialog pun, debat-debat tak ada. Ahwal, semua yang masuk Nusantara sufi. Orang Nusantara dulu dipeluk oleh wali daripada Arab, datang dipeluk saja langsung nangis masuk Islam. Karena memang orang kita ini Nusantara punya hati yang lembut. Kalau bawa Islam dengan bom bunuh diri, bawa Islam dengan debat-debat, tidak akan berguna kepada ruhani Nusantara ini. Nusantara ini ahwal bukan akwal, bukan af'al. Kalau dibawa perang, Islam hilang di situ. Kalau di Afghanistan memang kena perang lah, baru Islam masuk. Dulu pun memang dengan perang masuk Islam masuk lah. Kalau masuk Asia Tenggara ini tidak dengan perang. Di Indonesia, walinya menceritakan cerita Nabi dengan wayang itu kan, golek, wayang kulit apa, Islam terus. Biasanya perang ini berebut perempuan, berebut harta, berebut ini tidak. Memberi, membagi, mencintai, ya, mengalah, membantu. Tanya, ini dari mana kau punya cerita? Ini dari kalimat syahadah. Ternyata kalimat syahadah. Karena ada perwayangan kalimat syahadah. Apa semua istilah-istilah Islam dibuatnya. Seperti itu. Itu dengan akhlak. Orang bertakwa memang mengikuti sunnah, menjaga sunnah dan akhlak. Itulah cara menjaga sunnah.
Yang ketiga, berpaling daripada makhluk dalam keadaan iqbal dan idbar. Berpaling, jiwanya, bukan orangnya. Artinya, kita dalam berinteraksi kepada orang, tak tengok orang, bukan karena dia kita melakukan, tapi karena Allah. Itu maksudnya. Maka caranya bagaimana agar kita boleh? Karena kita kalau ada orang itu mencaci maki, lagi mukanya mukanya garang, lalu keluar kata-katanya pedas, tajam, menyakitkan, lagi yang mengatakan ini perempuan dengan perempuan, sudah perang dunia kedua. Perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki kan tak pukul terus. Orang sakit mendengar kata-kata. Tapi kalau dia berpaling dari orang itu, tidak sakit. Caranya bagaimana? Sabar dan tawakal. Rasulullah bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir 'ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas." Seorang mukmin yang berinteraksi kepada orang tapi sabar, manusia itu menyakitkan. Manusia menyakitkan. Manusia memberinya saja tidak memberi, apalagi tidak memberi. Sudah memberi diungkitkan, menyakitkan. Memberi maslahat, kan menyakitkan. Kalau Allah tidak memberi, itu memberi. Karena Allah tahu maslahat kita, dibagi nanti malah lupa kepada Allah. Akhirnya tak dibagi. Tak dibagi baru dia ingat. Pertamanya dia marah-marah kepada Allah, tapi lama-lama dia menyerah. Kita menyebutnya menyerah dengan nasib, menyerah dengan nasib apa? Nasib ini Tuhan. Menyerah dengan Allah. Maka di dalam Al-Quran dikatakan semua berpasrah kepada Allah tau'an wa karha. Ada yang dengan tunduk sejak awal, ada yang dengan dipaksa akhir-akhir. Udah tua baru dia lari ke Allah, kan terpaksa itu. Kenapa enggak sejak muda? Yang muda pun tak mau. Maka dengan sabar dan tawakal, apa-apa yang terjadi serah saja kepada Allah lah. Tapi tetap menjalani syariah, menjalani aturan dengan baik. Yang keempat adalah ar-ridha 'anillahi fil qalil wal katsir. Ridha kepada Allah di saat banyak dan sedikit. Dibagi harta sedikit ridha, dibagi harta banyak ridha. Man radiya fil qalil bil qalil fil mal radiyallahu bil qalil minal amal. Siapanya yang ridho dengan harta yang sedikit yang Allah bagi, maka Allah pun ridho dengan amal yang sedikit itu. Maka ridho kepada Allah baik sedikit atau banyak. Dibagi anak banyak ridho, dibagi anak sedikit ridho, dibagi istri banyak ridho, dibagi istri sedikit ridho. Oh, istri banyak bukan ridho, oh, musibah. Makanya kalau suami nikah banyak, alhamdulillah, mampus dia. Kata begitu, mampus kamu. 4 orang yang marah dengan kamu. Kalau sendiri kan 1, kalau 4. Bukan masalah istilah ridho, ini masalah harta. Harta sedikit ridho, banyak ridho. Nah, jika harta yang sedikit dari Allah ridho, maka Allah pun ridho terhadap amal kita yang sedikit. Apa-apa saja. Cara bagaimana memelihara agar kita tetap ridho ini? Ridho dengan sabar beda. Sabar, dia tahan sakitnya, berarti masih sakit. Kalau dibagi musibah, sabar. Maka orang sabar mesti mengurut dada. Sabar, sabar. Kena sakit. Maka janganlah sabar. Sabar sakit, tapi ridho rehat. Qala Rasulullah SAW, Inna Allah ja'ala rauha war-rahata fir ridha. Kata Rasulullah, Allah meletakkan kerehatan, ketentraman itu di ridha, bukan di sabar.
Kalau minta ridho terus, ya Allah beri sabar, oh lambat. Memang tangganya ridho, sabarlah. Orang kena sabar dulu baru ridho. Tapi bagi orang yang sudah masuk talqin, minta ridho terus bagi oleh Allah. Tak payah sabar. Kalau Allah kita minta sabar, Allah bagi musibah. Karena macam mana dia mau sabar? Mau nyabari apa? Nyabari musibah kan? Allah bagi musibah lah kalau dia minta sabar. Minta ridho, Allah bagi musibah dan Allah tangani. Karena sabar itu menahan musibah, menahan pedihnya, perihnya alamnya, itu sabar. Begitu habis musibah dia, alhamdulillah, musibah sudah habis. Loh, memang musibah habis, tak ada, besok datang lagi, sabar lagi. Sudah ridho terus. Jadi kalau orang ridho ya sudah. Bagi musibah ya tak, bagi sunnah, bagi karunia oke, ridho. Ridho itu macam selesa. Nah, kau selesa duduk di sini selesa sama, oh berarti ridho dia. Kau selesa, sebetulnya tak selesa. Tapi kenapa kau habis menuntut ilmu di sini? Iyalah, saya sabari lah. Makanya dia lama belajar 4 tahun, 5 tahun, dia sabari. Bila habis, alhamdulillah cepat balik. Saya di Kairo ridho sudah, tak mau balik. Tak ada yang saya sabari, tak ada. Tak ada yang jadi musibah, tak ada. Rumah sewa diambil pun tak. Alhamdulillah. Ridho. Tak perlu disabari, memang tak ada yang musibah, semuanya nikmat, karunia. Tahadus binikmat. Saya di Kairo ada pernah mengalami sakit 2,5 tahun, tak dapat berjalan. 2 tahun tak ada berjalan, tak berjalan. Bila mau pergi berjalan ya, Asma yang gendong saya. Dia gendong sampai selama 2 tahun. Dia punya anak 1. Maka anak yang pertama itu saya tak pernah mendukung, tak pernah. Saya tak mampu. 2 tahun tak berjalan. Tapi tadi kena ridho, jadi nikmat saja. Saya pernah juga Allah bagi musibah. Saya sakit panas selama 8 hari, 40 apa namanya? Derajat, sampai terbakar muka. Allah bagi nikmatnya, sakit panas itu di musim sejuk. Karena ada pelajar daripada Turki, dia kena sakit panas itu di musim panas, matanya pecah. Saya dikasih musim, dibagi nikmat penyakit panas selama 8 hari, musim sejuk. Sejuk di Mesir kan 9, 10 kan kalau malam. Kata orang, bilik yang saya duduk itu kena panas, hangat dari badan itu. Karena 28 hari itu panas dulu. Sampai bibir saya itu yang atas macam ini, yang bawah macam ini. Ini gusi ini kan kalau panas macam plastik dibakar kan? Apa mana? Plastik kalau dibakar kan kumpul jadi satu kan. Ini pun gusi atas tuh sudah turun ke depan semua. Akhirnya minum, sakit lagi, kan lagi sakit. Jadi 8 hari tak makan, tak minum, tapi tak mati. Jadi saya punya keyakinan tak makan itu tak mati. Itu dari sakit. Tak makan lah. Lepas panas turun, langsung hitam, macam orang habis dibakar, hitam langsung, hitam. Tapi sayangnya tak ada orang yang ambil gambar. Karena orang yang bagi tahu saya, hitam antum waktu itu hitam, betul hitam. Selepas 4 hari hitam tuh jadi kering, jadi saya kupas kulit saya. Kalau orang Indonesia kata nyelungsumin, apa itu? Jadi tak tua-tua, jadi kembali muda. Senanglah kalau dibagi panas lagi, muda lagi kan. Hari kedua saya mengerang-erang, kena panas. Saya dibawa oleh Asma masuk ke dalam hamam, dimandikan.
2 kali mandi tengah malam mandi, padahal musuh sejuk bagi mandi, masih panas. Akhirnya ada air campur ais, ya, disiram pun panas. Ketika saya sedang merang-merang begitu sakit, Ummu Asma bisikan di telinga saya, dulu ada sahabat sedikit panas, dia mengerang-erang. Kata Rasulullah, dibisikkan oleh Rasulullah di telinganya bahwa Allah memaafkan kamu dengan sakit ini. Itu ada kekuatan sampai hari terakhir. Alhamdulillah Allah tak bagi kita mengeluh. Dinasihati oleh istri itu di telinga langsung. Cuma di hari kelima itu saya mengigau, mengacau, keluar kata-kata ya. Karena ini sudah tak dapat berpikir. Akhirnya saya mau berbaring, akhirnya dilarang berbaring oleh teman itu. Saya semua cerita orang saya lupa. 24 jam orang bergantian pegang saya untuk duduk agar tetap duduk. Jadi tak boleh. Karena jika tertidur terus cakap. Tapi di antara cakapnya kata, kasih tahu kepada orang-orang semua dan kasih tahu orang-orang di kampung saya bahwa saya tidak akan mati. Saya akan hidup. Itu tengok taman-taman yang indah, ada bunga-bunga warna merah, warna putih. Apa itu? Jadi cakapnya seperti itu. Jadi maka orang-orang pegang saya duduk supaya tak tidur. Nah kalau tidur mereka takut saya mati. Ya Allah. Lagi-lagi ridho. Saya tak mau balik, tetap dibagi 2 tahun setengah tak berjalan, dibagi 8 hari panas. Tak mau balik. Benar ridho bukan sabar. Sudah apa? Kalau orang Indonesia kata betah. Betah sebetulnya dari bertahan. Bertahan jadi bertahan. Jadi ya, sekedar perumpamaan saja. Makna ridho itu sudah macam orang dulu nikah itu kan dinikahkan orang tua kan. Ridho terus. Itu tak berat. Saya tengok orang tua-tua dulu, mungkin sekarang udah hampir tak ada. Percintaannya itu kepada istrinya selepas anaknya besar, menikah dan pergi, sudah meninggalkan dia. Dia sunyi berdua-dua, baru ada cinta yang hangat. Karena dia cinta dulu, dinikahi orang tuanya. Karena ridho punya anak 10. Kalau ditanya tak cinta. Tapi ridho, itu ridho. Tak berat, dijalaninya. Punya anak 10, tapi tidak merasakan cinta. Saya perhatikan itu, saya pelajari betul. Begitu anaknya sudah menikah dan sudah tinggalkan dia, tinggal dia berdua-dua, itu masa terindah. Saya perhatikan bercanda, dia apa, yang tidak berhasil begaduh mulai awal sampai mati. Bukan saja. Awalnya saya perhatikan ada seorang tua mungkin umurnya 70 sudah dua-dua suami istri, tiap-tiap hari bergaduh. Istrinya cemburu. Sampai pas satu ketika saya datang, saya kata, "Nyai, itu kai itu orang tua kan? Yang itu tua sekali, nyai pun sudah nenek-nenek. Nyai, itu kai napas yang ketiga itu mati. Kenapa masih cemburu kan? Maksudnya napasnya tinggal 2 gitu. Kalau napas yang ketiga mati terus. Kenapa cemburu?" Itu gagal membina cintanya ketika anak-anaknya pergi. Maka ridho. Kalau kematian, contoh, ada tak ridho dan sabar itu dia sekali jalan? Ridho dengan sabar. Kita ada kes kematian, kita ridho dan kita bersabar. Sikit dia punya. Kalau ridho sudah lebih tinggi dari sabar, langkah yang sudah maju. Lebih maju gitu. Sabar sudah oke. Kalau dia ridho, sabar sudah oke.
Ya dia disebut orang sabirin. Bukan sekedar sabar tapi sabirin. Orang yang ridho itu sudah menyabari kesabaran. Sabar itu mudah, yang susah menyabari kesabaran agar tetap sabar terus. Maka ridho, dia orang yang sabirin, sudah menyabari kesabaran. Makanya dikatakan orang yang sabar, yang sabir, itulah yang pahalanya tidak dikira banyaknya. Dia dihisab, tidak dihisab. Tapi tidak berarti bahwa ridho ini tidak berarti bahwa menghilangkan kesedihan, air mata. Karena air mata itu adalah karena cinta, karena kasih. Orang yang dicintainya wafat, ya, dia menangis, tapi hatinya ridho. Tidak melarang keluar air mata, tetap keluar air mata. Karena air mata ini ada air mata gembira, ada air mata sedih, itu beda. Tapi ridho adalah rela, artinya ridho itu sudah kerelaan, tidak membezakan antara susah dan senang, itu ridho. Karena dua-duanya dari orang yang dia yakini bahwa, bukan dari orang, dari Maha yang dia yakini bahwa dia mengasihi. Ya macam tadi, orang nikahi, tapi dia tak suka sebelumnya, tapi dia ridho terima. Maka kalau sudah ridho, tak ada lagi rasa sedih, rasa yang menggembirakan, yang tidak terima sudah. Kita pun sering mengatakan kepada orang yang akan menerima kita sebagai suami istri, maukah kau menerima apa adanya, lengkap dengan kekuranganku? Itu namanya seolah-olah yang kita tanya ridho. Tidak. Jadi orang Arab tanya, hal anta ridho kepada saya? Gitu. Daiman saya mengatakan, hal anta, yani hal tarda fi syekh, kamu ridho dengan syekh? Ridho, terima apa adanya. Itu sebetulnya bukan ridho kepada kita, mungkin pada guru kita ridho lah. Dari pertanyaan itu apa, menanamkan sifat ridho. Apa maksudnya ridho itu? Ada satu perbezaan. Kita katakan sabar itu setengah daripada iman. Ridho macam mana tahap dia? Boleh Tuan Syekh? Ada hadis, sabar setengah daripada iman, yakin semua iman. Yakin semua iman. Ridho, tadi hadis ini tadi, inna Allah ja'ala ar-raha war-raha fi ridho. Allah meletakkan ketentraman, kerehatan itu di dalam ridho. Maka urutannya 3, sabar, ridho, ikhlas. Sabar, ridho. Orang jika sudah ridho ya ikhlas. Karena jika ridho maka dia kemudian ikhlas itu yang tertinggi. Terkadang kita membedakan ridho dengan ikhlas. Misalnya kadang orang rancu, dia kata ikhlas, dia kata ridho maksudnya ikhlas. Kamu ridho ya, bagi saya itu ikhlas, tanya. Bukan ridho. Ridho itu menerima apa adanya, kekurangan, kelebihan semua. Ridho, rela. Tak lagi dia rasakan sakitnya dari kesusahan itu. Dan lagi dia bukan tidak rasakan kesenangannya, tapi sudah tidak pikirkan pun kesenangannya. Keduanya sudah senang sudah. Yang datang dari dia itu mau susah, mau musibah, mau anugerah, senang. Itu namanya ridho. Kalau sabar kan kalau yang karunia, dia tak senang. Tapi ketika musibah dia sakit, tapi dia tahan, itu sabar. Tapi ridho, tak ada yang ditahan, sudah oke. Menerima apa adanya. Tadi sedikit dan banyak, maknanya kan kurang dan lebih. Keburukan dan kebaikan saya engkau terima jadi suami engkau. Itu kan maksudnya ridho. Ridho tak engkau kepada aku. Mungkin ada orang mau nikah, disuruh bapaknya, tapi dia sabar. Begitu suaminya atau istrinya yang dia sabari mati, alhamdulillah, memang saya tak suka. Berarti dia sabar sejak awal, berhasil sampai terakhir. Menunggui mati.
Gitu. Tapi kalau ridho dia akan menangis karena dia. Lainnya kalau dari awal sejak cinta lagi menangis. Itu perbedaan ridho. Boleh saya tanya lagi, kenapa tidak dikatakan ridho itu adalah setengah daripada iman? Kenapa sabar setengah daripada iman? Karena ridho sudah itminan, sudah di atas yakin. Ya, sudah tinggi. Ukurannya bukan iman, ukurannya yakin ukurannya. Ridho itu yakin, sabar itu iman. Ridho itu ihsan. Kalau sabar iman. Nah, maka ridho kepada Allah fil qalil wal katsir. Cara ridho bagaimana? Qanaah. Qanaah satu sifat. Bahkan ada yang mengatakan sabar ini nama umum untuk semua akhlak. Maka dikatakan sabar itu separuh iman. Akhirnya ulama memahami berarti perbuatan iman kan akhlak. Kalau dalam amal yang konkret akhlak. Tetapi ketika tidak timbul, tidak lahir dalam bentuk amal disebut iman. Maka dikatakan akidah akhlak. Akidah mengeluarkan akhlak. Sabar separohnya. Kenapa? Karena sebagian akhlak itu semua bendanya sabar. Contohnya begini, sabar macam air. Susu air namanya susu. Kopi air namanya kopi. Namanya kopi tapi air bendanya. Karena dicampur hitam namanya kopi, dicampur merah namanya teh, dicampur putih namanya susu, padahal air. Begitu juga dia menyabari apa namanya lain, menyabari ini namanya lain. Menyabari karena sedikit namanya qanaah. Menyabari dia untuk tidak menikah karena belum punya uang namanya ifah.